pertanyaan, bukan menuduh, pertanyaan-pertanyaan, tapi jelas disebutkan penipu, jelas disebutkan inisial Becky. Nah, disitulah kami mulai gencar menyuarakan dengan harapan bahwa uang 4M itu nggak sedikit loh, saya aja nggak pernah lihat gitu ya. Kalau ditukerin 2000 perak kan semuanya gitu ya, 1000 perak gitu ya, yang lembaran banyak banget gitu. Tapi yang jelas tujuan kami menyuarakan adalah untuk ini kita sedang susah, sedang mencari keadilan untuk kebebasan dirinya, tiba-tiba tertimpa tangga pula gitu kan. Inilah yang membuat akhirnya saya sadar bahwa suara netizen ini besar sekali, besar gitu. Saking besarnya sampai ya saya kembali ke diri saya 4 bulan, hampir 5 bulan saya dihinakan, difitnah, dihantam, dihajar. Ketika kita menyuarakan, akhirnya keluarlah ular-ular bludak. Saya katakan ular-ular bludak, orang-orang yang ada satu orang yang mencoba menelpon saya nih, menelpon saya. Ya, saya kan kita pengacara ya Bang Andi ya, Bayo ya. Kita punya insting besar sekali. Ini orang kayaknya ada something wrong gitu. Saya rekam, saya bisa nyatakan ini saya rekam. Untuk suatu kebenaran nggak ada masalah merekam. Betul aja. Kasil, saya tadi ditelepon oleh Becky, mau bayan sama Kasil katanya. What? Kaget lah saya kan. Mau bayan kenapa? Itu loh, waktu itu yang live itu, saya sambil jalan ya. Yang live itu dia menghinakan Kasil, nantang Kasil, whatever. Saya bilang saya nggak pernah kenal dia. Di PN pun saya rajin-rajinnya ke PN waktu itu ya, sampai saya dihinakan saya nggak datang lagi. Dia mudah-mudahan di layaknya yang pemilik PN lah, semua diatur, kemudian ini itulah. Saya pun nggak negor, nggak kenal pula kan, tiba-tiba minta maaf. Ya semestinya permintaan maaf itu ya, kamu menjelekkan saya di TikTok di muka umum, kamu minta maaf di muka umum baru fair kan gitu. Saya nggak mau, saya bilang akibat dari fitnah-fitnah ini semua Bang Laburasa ya, Sembayo dan teman-teman semua, saya kehilangan 3 klien. Apakah perlu saya buktiin? Saya akan buktikan kalau diperlukan. Tapi ketika saya dibilang mana pembuktiannya 3 klien itu, lalu mau ngapain? Mau lihat pembuktian? Mau ganti atas kesulitan hidup saya dengan klien saya hilang semua? Saya pembuktian karena ini pengacara disumpah, saya orang Islam, disumpah di pengadilan tinggi berkata benar, berbicara benar, menulis benar, berpikir benar kan gitu. Dari situlah saya mulai curiga, kok tiba-tibanya seorang Becky yang saya tidak pernah kenal, tidak pernah bicara satu kalimat pun atau kata pun, tiba-tiba mau minta maaf sama saya setelah beberapa videonya, whatever dari YouTube, TikTok menantang saya gitu. Nah di situ saya mulai curiga. Dari situlah saya berkeyakinan memang ada yang salah, memang di kita mesti dibantu. Itu sih cerita dari saya. Terus saya mau sentil Jro Dewi Middleton ya. Kamu japri saya loh, kamu WA saya, Kasil katanya. Kasil bayanlah sama Ambel, kita berkubu yuk. Masa yang sebelah serang, kita nggak serang gitu kan. Saya bilang nggak mau, saya nggak mau berkubu, saya nggak mau bersekutu, saya berdiri sendiri. Nah tibanya kemarin saya dapat laporan, dapat juga rekaman, si Jro mengatakan saya mau BBN Kasil mau minta maaf sama Mambel. Itu hal yang baik lah, minta maaf ya kan, bermaaf-maafan. Tapi jangan mengarang cerita, Jro Dewi. Kamu nggak ingat zaman saya dihina, difitnah 100 juta, kamu di pihaknya Yamin, kamu bersama Yamin, kamu kasak kusuk kesana kemari, menerangkan Kasil nggak baik, nggak bagus dan sebagainya macam. Sekarang kau sama aja kasak kusuk, padahal ada ketikan kamu di bawah yang mengatakan jangan bicara 4M loh, belum tahu kebenarannya loh, nggak usah jadi munafik jadi orang. Saya di sini juga walaupun kita pengacara, kalau bicara pengacara Bayo, Bang Laburasa, kita punya klien TTD kuasa dong. Kalau di sini kita sama-sama netizen lah, cuman bedanya kami profesinya sebagai pengacara. Banyak yang salah sangka, kalau kita pengacara nggak boleh ngomong, nggak boleh marah. Kita juga manusia lah ya, manusia. Kita ini kesabaran juga setipis tisu ya. Jadi jangan macam-macam. Tapi saya berani menantang kalian semua yang kemarin fitnah saya, hina saya. Saya tantang buktinya, tangkap saya kalau saya bersalah. Siapa yang dirugikan silakan laporkan. Tapi untuk
4 miliar ini saya pantang mundur, saya tetap bertanya ada apa, nggak salah dong, kayak gitu. Terima kasih. Halo semua. Halo semua Bang Labursa. Kasil, saya minta tolong ya Kasil. Kasil stop memframing saya macam-macam Kasil. Itu banyak saksi bahwa Kak Sil bicara harusnya Mambel itu bergandengan dengan saya. Ketika itu Kak Sil dengar dulu Kak Sil, saya tidak suka masalah Bang Yamin. Kak Sil itu tidak ada sangkut pautnya. Kak Sil meminta bukti pembicaraan saya dengan Bang Yamin bahwa saya berbicara tentang Bang Yamin. Di mana saya berbicara dengan Bang Yamin tentang Kak Sil kalau kalian berdua selalu komal-komalan. Saya dekat dengan Bang Yamil memang dekat tapi sebatas spiritual. Yamin sendiri kok yang ngomong di TikTok 100.000 menjadi 100 juta. Yamin sendiri yang ngomong. Kak Sil bilang uang itu diterima sama orang di Sanur, dibeli. Kasih Bun. Tar dulu sama ya. saya ya Kak Sil, saya cukup. Tar dulu, jangan ribut, tar dulu, bentar. Iya, nadanya pelanin di sini juga. Kak Sil ini sudah kebiasaan membawa-bawa saya. Kak Sil yang berbicara di sana ada saksi ribut nanti aja. Karena pada saat itu Mambel diserang-serang sama ini. Kak Sil, kenapa Kak Sil memblokir saya? Kenapa Kak? Memang WA saya kok suruh bayan, saya suruh berkubu. Masa nggak ngaku? WA itu tersudah. Sudah. Kalau mau berantem nanti aja. Kasil itu maksudnya berkubu, tidak berkubu begitu Kasil untuk membahas Nikita. Pada saat itu kamu bilang kita berkubu orang pada sana saat serang itu ya, tidak ada balik. permasalahan. WA itu ada loh. WA itu ada loh. WA itu kau menyatakan yang sebelah menyerang, kita serang balik. Kita berkubu. Astagfirullahalazim. Ya saya orang Islam, nggak mungkin bicara yang tidak benar. Sky Angel kamu baca kan? Sudah kak. Nanti aja itu. Bang Andi. Baik. Tadi siapa yang marah-marah? Aku tadi lagi sholat. Kak Jero, mau naik. Apa perlu lagi yang dibahas atau nggak usah? Ini personal nanti aja. Oh iya, baik. Jadi gitu Bang Agus, isu daripada Bang Andi, sorry Bang Andi, astagfirullahaladzim. Jadi gitu Bang Andi, isu dari 4M itu ada usaha untuk menghentikan pembicaraan yang bertebaran di publik. Kemudian isu 4M itu ditimpakan lagi terhadap masalah yang lalu kepada Kak Sil waktu itu A1 20.000 sama yang 100.000, yang 100 juta. Nah, jadi bertambahlah pertanyaan kita ini ada apa sebenarnya? Apakah uang ini berkaitan dengan hal itu? Itu menjadi asumsi liar kita, Bang. Iya. Jadi kita jangan dipersalahkan, ya kan? Karena itu muncul dari mereka sendiri. Sehingga kita beropini-opini itu wajar menurut saya. Jadi begitu kira-kira Bang Andi, yang sekarang berseliweran itu. Kalau Abang mau jelasnya, yang paling jelas itu adalah Senses yang paling sering berhubungan dengan BQ. Di awal yang kita ketahui, gitu Bang. Iya. Ya, kalau misalnya, ya seperti ini ya, seperti tadi disampaikan Kak Sil bahwa memang sumbernya itu dari akun kita ya, baik TikTok maupun di Instagram dan lain-lain sebagainya. Berarti kita ini kan memahami bahwa ada permulaan ya, kemudian permulaan ini ada saling berhubungan satu dengan yang lain. Seperti tadi disampaikan oleh Mbak Diana kalau saya tidak salah ya, bahwa memang itu ada pengakuan, ada barang itu ada di sana, ya kan? Nah, ketika misalnya memang ada indikasi seperti disampaikan Kak Sil tadi bahwa ini ada penipuan ya kita geram dong,
Ya masa sih orang lagi susah di dalam, lagi di penjara, misalnya ditipu. Ini kalau ditipu, benar ditipu. Makanya tadi di awal saya pertanyakan, gimana sih sebenarnya cara berpindahnya barang ini? Apakah dia dititip, ataukah misalnya memang ada rangkaian kebohongan, sehingga orang terperdaya, misalnya Niki terperdaya sehingga menyerahkan barang itu. Atau misalnya janji tidak dipenuhi, tapi barangnya orang sudah diambil. Nah, memang kembali lagi bahwa mungkin kita semua di sini sepakat, ketika ada tuduhan seperti itu, penyelesaiannya ada dua lah. Klarifikasi yang baik. Kalau misalnya memang ada barangnya orang berpindah, ya berpindah itu apakah karena itu dipinjam, apakah itu dititip, apakah misalnya berpindahnya karena suatu kejahatan, ya kembalikan dong punya orang, ya kasihan lah. Ya kan, tentu teman-teman kita di sini semua, ini kan persoalan perasaan. Nah, bagaimana seseorang sudah di dalam ini, aneh tanda kutip ya, misalnya ditipu, ini kan luar biasa, ya kan? Rasa kemanusiaan itu di mana gitu loh. Ya, seperti itu kalau menurut saya sih abangku. Begitu Mbak Sil kalau saya. Nah, sampai hari ini pun juga saya baru 2 kali ini saya bahas ini. Tadi siang sama malam ini saya bahas. Jadi saya tidak tahu persis. Apa sih sebenarnya yang saya tidak tahu persis itu, kenapa barang itu berpindah, ada apa. Tapi kalau saya mendengar dari teman-teman, indikasinya itu kuat bahwa di sini berpindahnya barang itu karena rangkaian kebohongan lah. Kata bahasa halusnya seperti itu. Kalau bahasa hukumnya ya tentu penipuan, ya seperti itu kira-kira. Nah, ketika misalnya memang itu terjadi, ini kan luar biasa. Nah, ketika ada orang yang bermasalah seperti itu, dia tidak muncul klarifikasi, justru misalnya akunnya ditutup dan lain-lain sebagainya, kemudian ada pengakuan, walaupun itu tidak secara langsung melalui orang lain bahwa barang itu ada sama dia, artinya 90% bahwa barangnya seseorang ini yang meminta barang itu ada sama dia. Nah, kalau ada sama dia, persoalannya, ya, kalau misalnya memang itu ada sama Anda, berpindahnya barang itu apakah dipinjam, apakah itu titipan, apakah itu berpindahnya karena rangkaian kebohongan, kembalikan dong, kasihan orangnya lah. Kira-kira begitu dari saya, Bangku. Gitu. Itu dia Bang. Silakan, Lanjut, Abang. lanjut. Ada yang nyambung nggak? Ada yang nyambung nggak? Ada pendapat lain, silakan. Nah, jadi Bang, Abang cobalah meyakinkan orang-orang yang peduli sama klien Abang itu, yang dikenal dengan Nikita Mirzani, meyakinkan sama mereka bahwa apa yang dibuat mereka saat ini itu benar, tidak salah. Itu loh, Pak. Jarang-jarang public figure mendapat perhatian publik sebesar ini, Bang. Jadi atas pembungkaman itulah yang salah, yang benar itu kalian yang menyuarakan. Iya, silakan Bang Agus, Bang Andi. Iya, kalau saya sih tidak sependapat dong. Kalau misalnya orang mau dibungkam dengan cara mau dilaporkan dan lain-lain sebagainya, itu bagi saya tidak pantas juga, itu tidak benar lah, bukan tidak pantas, tidak benar itu. Ya, itulah tadi ada dorongan ya secara kemanusiaan ya. Ketika terindikasi bahwa memang berpindahnya suatu barang itu karena ditipu, ini kan yang ada di kepala kita tega. Ya tentu kan ada perasaan kita, ya udah kembalikan barangnya orang dong kalau misalnya begitu. Ya kan, tentu kan teman-teman semuanya ini berharap kalau misalnya memang itu barang itu ada sama Anda, ya kembalikan barangnya orang. Kan kira-kira gitu. Nah, kemudian disuarakan kemudian Anda mau melaporkan kita, itu juga hal juga yang salah, yang keliru. Ya, seperti itu kalau menurut saya, Bang. Iya. Ini Jero ini dibilang sudah sering interaksi sama Sensei sama BQ. Mungkin Jero ada Bang Andi di sini bisa menjelaskan di luar konteks personal tadi ya. Kalau ingin menjelaskan sama Bang Andi tentang pembicaraan apa yang kamu ketahui, boleh saya naikkan ini Jero. Ya. Gitu kira-kira.
sampaikan aja kalau ada sesuatu yang kita tahu sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan, sampaikan aja. Saya pikir tidak ada masalah sih, ya kan? Yang masalah itu kita menyampaikan sesuatu yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan, ya kan? Intinya gitu. Ya bisa saja dikatakan bahwa ini memenuhi unsur suatu perbuatan pidana. Kalau kita menyampaikan sesuatu yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan, sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan, kenapa kita tidak harus menyampaikan seperti itu? Supaya persoalannya itu atau masalahnya ini menjadi terang, jangan sampai terjadi fitnah sana fitnah sini kan. Orang yang tidak tahu apa-apa malah justru kena batunya, ya kan? Atau kan terjadi satu perselisihan yang membuat teman-teman kita ini bertengkar. Kalau kami ini sama pengacara ini sama Mbak Sin ini kan, kita ini diikat sama kode etik. Apapun yang terjadi bisa saja kita berkelahi di ruangan persidangan, kita keluar ngopi bareng-bareng. Tidak ada masalah karena memang itu kan profesi kita, itu hal yang biasa. Apalagi kalau di sini hanya, betul kata Mbak Sil tadi, hanya secara kebetulan kita ini pengacara, tapi di sini kita juga netizen juga. Itu hanya label saja. Nah, kalau kita ngomongin masalah pendukung, ya saya jujur saya sampaikan bahwa saya ini bukan pendukung Nikita, tapi saya ini adalah kuasa hukumnya Nikita. Karena sampai hari ini pun juga memang kita ini masih terikat sama kuasa. Ya mungkin kalau saya tidak ada kuasa, mungkin saya tidak akan pernah membahas masalah Nikita kali ya. Seperti itu kira-kira. Mungkin saya tidak membahas ketika tidak ada seseorang meminta, misalnya wartawan, apakah saya diminta pendapat dan lain-lain sebagainya. Tapi ya tentu saya tidak akan pernah masuk ke materi, karena itu juga menyangkut masalah kode etik. Ketika rekan kita mengerjakan suatu pekerjaan, ya kita tidak boleh masuk dalam materi itu. Ya bagaimana kita mau masuk ke dalam materi, apalagi mengatakan itu tindakan rekan saya itu salah, keliru dan lain sebagainya. Sementara kita hanya tahunya sepotong-sepotong, peristiwa hukumnya kita tidak tahu persis. Karena persoalan Nikita itu jujur ya, kalau persoalan pidananya Nikita ini, memang saya tidak masuk sebagai pihak di situ karena saya bukan penerima kuasa dalam perkara pidana di PN Negeri Jakarta Selatan itu. Sehingga saya kalau saya ditanya masalah hukumnya, tentu saya formalitas saja saya sampaikan. Tapi kalau terkait materinya itu saya tidak punya hak sama sekali. Kenapa? Karena yang punya hak di dalam itu adalah ada hakim di situ, ada jasa di situ, ada pengacara di situ, ada terdakwa di situ. Itulah yang tahu persis peristiwa hukum yang ada. Nah, ketika kita misalnya banyak rekan-rekan kita di luar menyalahkan, oh ini pengacaranya begini, nah itu sudah tidak benar kalau menurut saya, ya kan? Nah, saya tidak terlalu mau masuk di situ. Saya jujur ya, saya masuk di sini setelah Bang Fahmi sakit. Kebetulan Bang Fahmi juga itu rekan, teman baik. Kemudian saya masuk dalam perkara itu. Kalau memang Bang Usman itu, yang lainnya itu memang satu kantor sama saya. Biasanya Bang Fahmi ketika menangani perkara kurang anggota, dia meminta di kantor saya. Seperti itulah ya. Nah pas Bang Fahmi sakit, baru saya masuk. Seperti itu teman-teman. Jadi kembali lagi ke persoalan tadi, yaitu saya juga tidak sependapat lah ketika misalnya memang orang teman-teman di sini menyuarakan kemudian mau dilaporin dan lain-lain sebagainya, kemudian diancam untuk dilaporin supaya dia tidak menyuarakan itu. Kenapa takut kalau disuarakan, ya kan? Kalau misalnya memang kalau kita mulai dari awal ya, memperhatikan dari awal bahwa ini ada sumber, kemudian ada pengakuan, ya, kemudian ada tanda-tanda misalnya akun dan lain-lain sebagainya. Jadi orang itu berkesimpulan bahwa benar peristiwa itu ada terjadi, ya kan? Ya. Apakah persoalannya itu berpindahnya barang itu terindikasi penipuan ataukah apa? Tapi itu bisa saja netizen bisa membaca, kita ini semua orang-orang paham, pintar melihat situasi. Satu, akunnya ditutup dan lain-lain sebagainya, tidak mau muncul klarifikasi, ya kan. Kemudian ada pengakuan uang itu ada sama dia. Kemudian sumbernya juga mengakui sudah meminta. Artinya peristiwanya itu memang ada. Nah, ketika peristiwa itu dibicarakan oleh teman-teman,
ya termasuk netizen ini, ya kan, kemudian mau dilaporkan itu saya pikir tidak masuk akal juga bagi saya. Karena melapor itu namanya peristiwa pidana itu tidak mudah-mudah itu ya. Orang sedikit ngomong, orang sedikit ngerekam, tiba-tiba mau dilaporkan. Tidak seperti itulah. Ya, kalau orang hukum, kira-kira begitu abangku. Silakan dilanjut abang. Ya, sebelum kawan-kawan ngelanjut nih Bang, eksepsi mereka itu hal itu diperuntukkan untuk meringankan putusan. Artinya ada indikasi yang dilakukan oleh pemberi itu berupa suap. Nah, itu eksepsinya itu Bang. Oke. Nah, jadi jika ada waktu abang untuk ke Pondok Bambu bertemu dengan klien, ya kan, sampaikanlah itu sehingga abang menemukan satu titik terang peruntukannya sebagai apa, kan gitu. Makanya Nah, tadi itu, makanya izin bang, saya potong sebentar. Makanya tadi itu saya ingin tanyakan, saya ingin tahu apa sebab akibatnya barang itu berpindah. Ya itulah. Nah kalau misalnya memang barang itu berpindah, tentu kan misalnya tadi sudah saya di awal saya sampaikan bahwa barang itu berpindah. Bisa saja karena pinjam, bisa saja karena titipan, karena itu ditagih. Seperti itu. Nah bisa saja berpindahnya karena satu kejahatan tadi. Misalnya seperti abang sampaikan tadi itu untuk meringankan putusan dan lain sebagainya. Nah ternyata tidak, ya kan itu kan namanya rangkaian kebohongan ya. Artinya dia menyampaikan sesuatu, ini itulah, ternyata orang memberikan uang misalnya atau barang, ternyata tidak sesuai dengan faktanya, seperti itu. Ya kita kan, saya tidak tahu sama sekali yang itu, seperti apa yang sampaikan tadi itu. Ya nanti karena coba eksepsi nanti itulah Bang. saya tanya lah ya, nanti saya tanya, Ya. karena dia juga tadi ke Pondok Bambu ya. Saya Ya. ketemu. Ya. Ungkapan itulah yang membuat kita itu menjadi ragu-ragu Bang, apakah kita menyuarakan atau enggak. Karena mereka mencoba menekan dari sisi itu, berarti kalian itu bukan fansnya dia. Karena kalian mencoba membuka aibnya dia. Uang itu untuk itu loh. Seperti itu kira-kira Bang Agus. Apa Bang Andi? Ya udah, nanti kita tanyakan bagaimana sih persisnya, karena saya juga ada link bisa berbicara langsung ke Niki bahwa apakah benar seperti itu atau tidak. Itu abang. Silakan ibu-ibu yang cantik, bapak-bapak yang ganteng di sini. Campera, Sky Angel. Karena kan memang begitu kita disampaikan. Untuk suap itu, untuk suap. Berarti kalian itu pengkhianat, bukan fansnya. Kalian berusaha mencoba. Ya. Iya benar. Tadi saya sempat mendengarkan sedikit ya pembicaraan mereka itu diarahkan bahwa seolah-olah jika kami bersuara untuk mengembalikan uang orang yang kami kawal ya, yang kami dukung, itu sama dengan kita menjerumuskan orang tersebut gitu ke dalam sesuatu yang bisa malah kayak merugikan seperti itu, sehingga dengan memakai kata-kata seperti itu ya, kalau aku bilang itu suatu pembungkaman secara tidak langsung gitu. Aku nggak tahu istilah hukum seperti apa. Cuma tidak nyaman aja pas dengarnya gitu. Kami tahu kami bersuara dan karena apa gitu. Tapi kemudian diputar bahwa kalian kalau bersuara seperti itu justru kalian merugikan gitu nih kita. Itu loh Bang gitu. Yang terus diarahkan, dan aku lihat di situ ada suatu indikasi yang aku tangkap sih seperti mau membungkam semua yang menyuarakan ini, bahwa yang kita suarakan itu bisa menyebabkan hal yang tidak baik, bahkan menambah persoalan baru untuk kani kita. Nah itu yang aku titip juga untuk mungkin bisa disampaikan terkait abang sebagai kuasa hukum gitu, tim kuasa hukumnya Nikita, karena apapun yang kami lakukan tentunya acuan kami adalah apa yang sudah diposting oleh admin akun Nikita gitu loh, itu sebenarnya. Dan aku hanya berharap bahwa teman-teman juga yang mau menyuarakan, kalau kita hanya menyuarakan bahwa kembalikan sudah terjadi perpindahan, kembalikan uang karena kasihan, itu sebenarnya buat saya tidak ada melanggar hukum apapun. Itu saja gitu loh. Cuma ya
cara-caranya aja yang buat aku tidak elok gitu, tidak etis, apalagi seperti menyudutkan kami yang mendukung gitu. Aku pribadi bukan fans, tapi aku mendukung kasus ini dari awal gitu, karena aku melihat ada ketidakadilan yang terjadi itu dalam kasus ini yang menimpa Amini kita dan Ismail Marzuki gitu, Bang. Mungkin dari aku itu aja. Ya, begitu kira-kira Bang Andi. Nah, bermacam cara menekannya Bang Andi. Ada yang japri, ada yang dari sisi putar balik fakta, ada dari sisi membongkar aib lama. Itu dia Bang Andi. Seru Bang Andi. Iya, iya. Tapi kalau Bang Andi mau ngambil sumbernya untuk dimintai keterangan, yang sepengetahuan saya dari awal peristiwa ini terjadi itu, yang sering interaksi dan menghubung-hubungi orang itu ada akun yang bernama Senses, Bang. Itu dia, Bang. Itu jadi lebih tepatnya kalau ingin dimintai keterangan yang dapat membuat terang suatu perkara, bisa Abang singgahi akunnya dia atau dipanggil dia apabila ada tindakan hukum lainnya atau upaya lainnya untuk menguji ini. Itu sih Bang Andi. Oke, jadi gini ya, aku pikir kalau itu menjadi alasan karena misalnya suap dan lain sebagainya ini berangkat dari kata suap ya. Nah, kata suap itu kan tentu kan setiap itu perbuatan ada unsur di situ, ya kan? Ada unsur. Ya, ketika itu unsur itu tidak terpenuhi, maka perbuatan itu dianggap tidak selesai. Apakah saya mengatakan bahwa saya akan suap tapi tidak memenuhi unsur sama sekali? Tidak ada rangkaian mengarah ke sana, baik itu percobaan atau memang benar itu terjadi suap, ya kan? Nah, ketika itu tidak terjadi, maka itu tidak bisa diindikasikan suatu tindakan perbuatan pidana, ya kan? Justru itu adalah menjadi alasan yang sengaja dibuat untuk menakut-nakuti orang. Dan bahkan mungkin itu yang menjadi alasan supaya dijadikan alat, tanda kutip ya, dijadikan alat untuk menipu, ya kan? Nah, mungkin saja, ini mungkin ya, sudah saja dipersiapkan bahwa ketika uang itu nanti berpindah, maka saya akan gongkan dengan kata, ini orang ini mau menyuap dulunya, ya kan, kira-kira gitu. Tapi kan nanti kan rangkaian peristiwanya itu kan nanti dari ini kita sendiri yang tahu kenapa alasannya ini uang ini berpindah, gitu loh. Tapi kalau misalnya ternyata memang dia hanya menjual kata suap itu untuk mengambil barang orang, itu kan murni dia menipu, ya kan? Bagaimana orang mau dipidanakan, dia katakan bahwa ini akan menjadi bumerang ya nantinya ketika ini diungkap. Seperti itu. Jadi kalau orang hukum itu tidak perlu kita takut lah, ya kan? Iya. Kalau masalah Anda ini kan awalnya dia mau menyuap dan lain sebagainya, ya buktikan kata suap itu. Anda yang mengucapkan itu kata-kata itu, ya buktikan saja. Ketika Anda tidak membuktikan, berarti Anda murni melakukan penipuan dengan menjual mungkin seseorang atau apa dan lain sebagainya, ya kan? Kira-kira gitulah. Jadi nggak usah perlu kita takutkan itu kalau menurut saya sih. Gitu abangku. Kalau kata Kak Sampera itu Bang, exactly Bang. Iya. Sepakat, Lanjut, sepakat Kak. Bang, sepakat. Nah, maksud kami penjelasan dari Abang ini, dari kakak-kakak kami yang paham hukum, itu yang membuat dasar kami untuk mengerti bahwa yaitu ada gambaran-gambaran bahwa jangan sampai ini dibalikan gitu. Kami yang dijadikan kambing hitam pada saat kami berbicara karena panggilan hati dan juga sudah di-up oleh admin Aminiki. Terima kasih Bang atas penjelasannya. Jadi clear buat kami gitu, dan semoga teman-teman juga satu hal, jangan merasa takut. Tentunya juga kita bersuara dalam koridor gitu. Kita tidak menyerang secara personal dan sebagainya. Kita fokus dan kita pada substansi, yaitu ada perpindahan uang dan kalau bisa uang tersebut dikembalikan. Kan itu tujuan kita sebenarnya. Iya, sepakat itu. Sepakat.
Jadi ya tidak bisa dong kalau orang berbicara substansi bahwa uang itu ada sama Anda, apapun alasannya jangan dibalik-balik lagi untuk dijadikan menakut-nakuti orang karena awal ini menyuap, mau menyuap ya buktikan apakah kata suap itu berdampak untuk pemilik uang atau yang penerima uang nantinya. Jadi kita tidak bisa seperti itu. Yang jelas ini ada uangnya orang berpindah kepada Anda, ya kan? Nah, kalau benar uang itu berpindah ya udah kembalikan. Karena kalau orang hukum itu bahwa pidana itu sebenarnya adalah proses hukum yang paling terakhir lah ditempuh. Ya mungkin juga kalau misalnya nantinya nih kita kalau benar-benar dia ditipu, saya pikir dia tidak akan pernah diam. Tunggu tanggal mainnya saja, ya kan? Saya tahu benar ini nih kita ini, tunggu aja tanggal mainnya, ya kan? Nah mungkin saatnya ini kalau misalnya memang itu uang itu ada sudah berpindah ke yang tertuduh ini, ya sudah sebaiknya mungkin dikembalikan saja karena nih kita tidak mungkin akan diam itu sepanjang diberi napas dan keluar ini akan menjadi masalah besar kalau menurut saya sih, ya kan? Karena di kita juga memang jiwa petarung. Nah, karena itu ada uangnya berpindah, apalagi berpindahnya karena rangkaian yang kebohongan akan dibongkar semua. Ya kira-kira gitulah ya dari saya ya. Tapi saya ini malam ini baru ada beberapa saya paham ya. Ternyata seperti itu tadi disampaikan. Oh ternyata berpindahnya uang itu karena didasari untuk meringankan atau dengan kata ininya lah mau menyuap dan lain sebagainya. Tapi faktanya tidak pernah ada suap. Berarti dialah yang menggongkan itu akan membantu orang. Maka kata suap itu dijadikan alasan untuk supaya orang ini tak berdaya menyerahkan suatu barang. Nah sekarang kalau kita berbicara jahat, siapa yang jahat sebenarnya? Nah itu seperti itu kira-kira. Iya. Nah, Dan, gitu abangku. dan itu secara tidak langsung ditegaskan. Mungkin abang bisa melihat YouTube Fitri Sauteru terkait dengan BQ menelepon dia, ya. Kemudian di situ ada ungkapan Fitri Sauteru bahwa hakim di situ tegak lurus, tidak bisa diapa-apain. Artinya apa yang disampaikan untuk suap itu ditegaskan lagi sama dia. Begitu kira-kira Bang Agus. Bang Andi. Laporas, Iya. Ya. namanya Ruth, Angel Sampera, Air Official. Ya. Ya, malam abangku. Begitulah kira-kira Bang Andi. Iya. Ya enggak apa-apa Bang, enggak apa-apa. Jadi kalau kita sih ini kan kita bersuara yaitu tadi karena dorongan hati ya. Itu tadi pemicunya bahwa gimana sih orang sedang dalam pesakitan kok tiba-tiba kalau benar seperti itu tadi dijanji-janjiin sesuatu untuk mendapatkan keringanan dan lain-lain sebagainya ternyata ditipu. Kira-kira gitu. Dialah yang menjual kata suap itu dijadikan alat untuk supaya orang tergerak hatinya untuk menyerahkan suatu barang. Ya kan kira-kira begitu. Nah faktanya kan tidak ada suap. Mana ada suap? Ya. Nah, kalau tidak ada suap berarti tidak ada perbuatan pidana di situ. Perbuatan pidananya itu adalah sama orang yang mempergunakan kata itu supaya membujuk rayu seseorang untuk menyerahkan suatu barang. Logik enggak kira-kira gitu? Ya. Logik Bang, logik. Itulah dia. Artinya gini, kalau itu dia katakan bahwa akan melakukan suap, ya toh, ataukah dia menyuap, faktanya kan tidak ada suap. Justru kata itulah yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tanda kutip ya, menipu seseorang. Ya kan? Supaya barang itu berpindah. Nah sekarang yang jahat itu siapa? Pidananya ada di mana? Masa sama ada orang yang kita lagi ngomongin ini? Kan tidak masuk akal. Gitu loh. Ya.
Benar tidak Bang? Ya kira-kira gitulah kalau dari Betul, Bang. saya ya. Dan itu sudah berulang kali kita kasih paparan bersama Kak Sil. Cuman kan untuk meyakinkan seseorang ini kan susah karena ada perkataan dari mereka itu bukan langsung dari PH-nya. Nah, ini sekarang Bang Andi yang sangat sering berhubungan dengan klien Abang itu sudah menyampaikan hal yang seperti itu juga. Nah, ini ada isu baru lagi Bang, terkait dengan PH. Ternyata kalau kita baca komen di bawah ini, itu bersumber dari penggiringan komen si Aang tentang penggiringan ke PHNM, bahwa uang itu didistribusikan ke PH, kemudian PH mendistribusikan ke yang lain. Seperti itu Bang. Iya, silakan saja nanti dibuktikan bagaimana, ya kan? Ya wajar saya ya, apa namanya? Kalau misalnya memang itu ada seperti itu, ya sih pembuktian saja, ya kan? Saya nggak pantas sebenarnya nanya begini nih Bang, kalau yang PH itu Bang, nggak pantas sekali bagi saya. Kan? Tapi Jadi, intinya gini ya Bangku ya. Nah sampai hari ini Usman ini kan hampir tiap hari saya ketemu. Tapi Usman itu tidak pernah juga ada cerita ke saya. Sekarang saya tahu karena yang tertuduh ini mungkin Usman ya, karena selama ini yang memang fokus ngurusi perkaranya di kita itu Pak Usman ya. Tapi hampir setiap hari ketemu, tentu kalau ada persoalan-persoalan apa tentu akan berbicara dengan saya. Tapi sampai hari ini Usman belum pernah ada bicara apa-apa sama saya ya terkait masalah ini ya. Tapi kalau ada penggiringan opini melalui PH dan lain-lain sebagainya, ya tentu kan kita harus lihat, bukan berarti nantinya itu melalui PH. Kemudian caranya bagaimana, kenapa dia melalui, apakah dia dimintai tolong atau apa, karena memang misalnya kita ada di dalam, dimintai tolong dan lain-lain sebagainya, itu bisa saja. Tapi ini kan perbuatan, kalau dihukum itu ada namanya mens rea kan, ada niat. Apakah misalnya orang yang dimintai tolong ini dia tahu, misalnya begini, jadi kita analogikan begini, saya ini ya disuruh, misalnya diminta tolong, misalnya teman saya, Bang antarkan ini barang ini ke sini, saya tidak bisa karena saya berhalangan, ya kan. Orang ini itu misalnya dia mau pinjam, nanti dikembalikan misalnya kan, ya jelas dong saya antarkan. Tapi kalau misalnya saya tahu, wah ini orang ini mau misalnya saya pinjamkan senjata kan, dia mau nembak orang, kan bodoh namanya saya itu. Berarti saya melibatkan diri kan, kira-kira begitu. Apalagi kalau seorang hukum, ya enggak mungkin lah dia mau. Kalau misalnya, oh ini ada barang ini, kau bawa ke sana, barang ini gunanya misalnya untuk ngeracunin orang, kan sama aja melibatkan diri. Nah orang hukum itu tentu tahu itu. Nah makanya saya bilang tadi, kita harus lihat, kalau misalnya memang melalui PH, bagaimana peristiwa itu ada di tangan PH, kemudian disampaikan ke dia. Ya kan? Gitu, kira-kira. Ya seperti itu. Karena sampai hari ini pun juga Pak Usman ini tidak pernah ada menyampaikan ke saya bahwa ada masalah begini dan lain sebagainya. Sampai hari ini ya belum, saya tidak tahu. Coba karena malam ini saya tahu, coba nanti saya coba-coba ngobrol dengan Pak Usman lah. Ada apa sih sebenarnya, kenapa misalnya andai kata misalnya melalui dia, kenapa kok bisa melalui kamu? Apa alasannya? Coba cerita. Nah itu nanti mungkin baru bisa ini. Tapi kalau saya berpikir tidak mungkin seorang hukum dong kalau dia tahu bahwa ini barangnya yang ada di tangan saya ini misalnya dipergunakan untuk melakukan pelanggaran hukum, tidak mungkin dia mau. Sorry. Siapapun orangnya, saya pikir begitu ya Bang. ya, saya meyakini itu Bang, nggak mungkin PH seceroboh itu Bang. Saya meyakini itu. Oke, dari Sky, Bu Sampera, Bapak Awing, yang terhormat Bang Agus. Silakan Bang Kasil dulu Agus. katanya. Bang Bayu Kasil Kasil mau dulu Dulu mau katanya. bertanya. Lanjut. Saya sambil di mobil nih biar nggak ngantuk lagi setel musik. Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran ya? Kedengaran. Oke. Jadi saya pertanyaan kepada Bang Andi kan, ada penggiringan dari beberapa oknum mengatakan bahwa PH-nya Nikita terlibat. Dan ini saya sedikit ketawa ya, kalau PH kan berarti kasusnya pidana, kalau perdata berarti kuasa hukum. Nah ini penggiringan opini ini sangatlah kencang sekali ya,
oknum-oknum itu kita ketahui semua gitu. Dan kita sebagai pendukung di kita, kalau saya otomatis pendukung hukumnya ya. Mau suka tidak suka terhadap Nikita, saya suka sih sama dia, mirip saya, bla bla kan ngomongnya. Itu kaitannya dengan 4M ini adalah PH-nya terlibat gitu, seolah-olah seperti itu. Nah, sebagai PH Nikita di Perdata, yaitu kuasa hukumnya Perdata nih, Bang Adi menyikapinya kayak gimana sih penggiringan seperti ini, Bang? Karena saya pikir seorang PH tidak akan melakukan tindakan bodoh dengan ikut campur urusan yang ini gitu. Gimana Bang Andi? Iya, tadi seperti saya jelaskan Kak Silya bahwa kalau toh misalnya itu penggiringannya bahwa melalui PH, bisa saja, tapi kan kita harus tahu persis melalui PH itu pesannya apa. Ya, karena memang misalnya nih kita ini ada di dalam, ya kan, tentunya tidak semudah itu keluar masuk. Ya, bisa saja misalnya ini bisa saja melalui PH-nya. Misalnya, Bang, ini ada orang mau pinjam uang saya, ya kan? Tolong bisa nggak diantarkan? Tentu kalau kalimat tadi mau pinjam, tentu diantarkan. Tapi kalau misalnya kalimatnya mau suap, ya tentu ya saya ya nggak mau lah. Nah kan artinya sama aja saya melibatkan diri saya. Kira-kira begitu. Atau kita analogikan yang lain ya. Atau kita ilustrasikan seperti ini. Bahwa saya ini disuruh seseorang mengantarkan satu senjata kepada orang lain untuk membunuh orang. Itu namanya sama aja saya bunuh diri, kira-kira gitu. Nah, sepakatlah sama Kak Sil tadi, tidak mungkinlah seorang pengacara seceroboh itu. Terkecuali kalau pengacara tadi itu diminta tolong, misalnya, ini mau pinjam uang saya. Ya tentu dong, namanya klien kan dia ada di dalam, ya udahlah kita bawakan aja ke orang itu karena dia mau pinjam. Tapi kalau niatnya tadi bahwa dia mau menyuap dan lain-lain sebagainya, ya tentu ya kalau saya pasti saya tidak mau lah ya. Apapun bentuknya karena itu resikonya bagi saya. Ya kan? Artinya sama aja saya menceburkan diri masuk ke ke melakukan suatu perbuatan melawan hukum ya. Kalau saya sih seperti itu. Nah, sampai hari ini pun juga saya kalau itu misalnya tertuduh, misalnya diduga salah satu PH-nya, ya saya tidak tahu PH yang mana. Apakah misalnya ada yang menanyakan saya misalnya Pak Usman masih di situ, ya masih di situ. Kalau misalnya memang Pak Usman juga tidak menyampaikan ke saya, ya kan, bahwa ada begini. Nah, tapi ketika orang menggiring bahwa itu melalui PH, ya bisa saja melalui PH berpindah. Tapi PH ini itu tidak tahu bahwa uang itu dipindahkan untuk ini. Kira-kira kalau menurut saya, apalagi Usman itu orangnya, kalau setahu saya sih ya, itu sepanjang selama sama-sama saya tidak pernah ceroborannya lah. Seperti itu Kak Sil, kalau dari saya. Sekarang gini Bang Usman kan, ini ada perpindahan uang, sudah ditegaskan di akunnya Nikita kan, ada perpindahan uang itu dulu. Kemudian ada orang yang menggiring bahwa ini untuk penyuapan katanya. Nanti Nikita lah yang merugi. Kan saya ketawa, kita sebagai praktisi hukum ketawa dong. Yang menuduh untuk penyuapan perlu pembuktian dulu suapnya terjadi atau tidak, kan itu dulu. Ya, kalau tidak terjadi berarti mereka hanya ketakutan soal 4M ini, kan pertanyaan saya seperti itu. Jangan sampai ini orang-orang yang tidak paham hukum tergiring gitu loh Bang, maksud saya. Saya melihatnya memang ada udang di balik rempeyek ini Bang. Ya. Ada orang yang tidak mau mengembalikan uang itu dan kemudian membuat manuver-manuver terhadap orang-orang, ditakut-takutin lah. Kronologinya kan kita nggak tahu, ya kan? Kemudian katanya buat menyuap loh, nanti nih kita kena penyuapan, kan ketawanya kita. Kapan disuapnya, siapa yang disuap, terus peruntukannya yang pegang uang siapa, kayak gitu. Silakan. Kak Sil lagi ngelet ini kayaknya. Ya lagi ngebut ya Bang, ngebut kali itu.
Ada tambahan informasi nih Bang dari Heni Ahmad ini. Kalau si Aang bilang sudah lihat siapa yang tanda tangan di kwitansi. Jadi ada kwitansi di sini Bang. Oke. Iya, jadi gini ya, sepakat dengan Kak Sil tadi itu. Kalau persoalan dia mengatakan alasan suap dan lain-lain sebagainya, suapnya itu terjadi atau tidak? Ya kan itu dulu lah. Ya kan kalau tidak terjadi berarti itu dijadikan alasan menjadi rangkaian kebohongan sehingga barang itu berpindah. Nah kedua, terkait masalah kwitansi ya tentu dong. Kalau saya disuruh ngantar uangnya orang, apalagi itu uang ya tentu saya minta tanda terima lah. Ya kan, tapi bunyi kwitansi itu apa? Apakah di situ ada tulisannya mau menyuap atau apa? Ya kan? Itu loh. Jadi kalau persoalan kwitansi silakan saja. Misalnya saya yang disuruh ya kan, tentu dong saya minta kwitansi. Gimana nanti kalau dia tidak mengaku saya tidak terima duitnya? Gimana? Bener bang, bener banget. Uang sebesar itu bang, saya pun belum pernah lihat loh, ya kan? Perlu ada tanda bukti terima nggak? Namanya kwitansi. Atau ketika telah terima uang dari peruntukannya apa. Tapi digiring opininya adalah TTD tanda tangannya Pak Usman. Jadi orang berpikir Pak Usman ini jahat. Kan kampret orang-orang itu bajingan. Ya dengan ini kan buat bukti ada perpindahan uang. Kalau uang kemudian sudah diterima seorang orang lain, artinya orang itulah yang bertanggung jawab atas uangnya itu. Kayak mana pemburuan publik ini bang? Ngeri kali kita dengarnya loh. Sebentar Mbak. Jadi kalau begini, ini saya pikir Usman itu tidak bodoh loh ya. Dia orang S3 dia. Kalau dia misalnya memang peruntukannya untuk suap, ngapain dia tanda tangan? Ya. Itu logika berpikirnya kita. Kalau misalnya memang itu untuk suap, itu sama bunuh diri bos. Saya tanda tangan, ya kan? Kira-kira gitu. Cocok. Dan nggak mungkin juga si Aang melihat kwitansi itu, karena kwitansi itu yang pasti yang memegang si pemberi kan, Iya. bukan si penerima. Pemberi dan si penerima, dua-duanya pegang. Tapi yang jadi pusat perhatian Aang hanyalah tanda tangan. Bodoh, Aang bodoh. Jangan kau jelek-jelekin orang, kebiasaan. Mulai santai nih Bang Andi, mulai santai nih buat kita nih. Ditambah lagi ini penggiringannya Pak Andi dari kubunya Nepos ya, Fitri. Katanya Becky ini duduk di kejauhan dari Pak Usman. Katanya Pak Usman yang ketemu sama pihak ketiga yang menerima uang tersebut. Nah, penggiringan ini udah memprovokasi orang-orang untuk menyerang pihak PH, tapi kami sendiri yang dari dulu mendukung Ami nggak akan tergiring gitu loh. Bahwa dia ini menyaksikan pemberian uang tersebut, tapi di satu sisi yang menelpon Kak Dina dan yang lain-lain itu keceplosan dalam chat bahwa uangnya masih ada di Becky, dan yang kita pikirkan gini, dari pihak Ami tidak mungkin menagih ke Becky kalau misalkan uangnya itu ada di PH. Nah, ada pengakuan Bang Labu Rasa, ada pengakuan katanya gini, Sisil itu fitnah katanya. Uangnya masih di Becky kok. Kan pengakuan itu toh Bang. Yang bodoh nih siapa sebetulnya? Gila ya. Usman lah mau dibawa-bawa. Ya saya sesama rekan sejawat nggak terima lah Bang. Walaupun saya nggak kenal. Sorry nih. Iya betul. Jadi berubah-ubah Pak. Yang misalkan hari ini bilang uangnya di PH, kemudian besoknya lagi uangnya sudah berpindah ke pihak C, kan tidak sinkron. Jadi kan gini loh ya, jadi kita tidak bisa ada lagi pengalihan bahwa dia dari jauh misalnya dia melihat menyerahkan. Jadi gini, nah kejahatan itu terkadang tidak dilakukan oleh orang sendirian, ya kan? Artinya gini, ketika misalnya Niki menagih ke dia, berarti dia ada keterlibatan dia. Intinya gitulah ya, apakah itu ada jaminan kah atau apakah dan lain-lain, sebenarnya kita tidak tahu. Jadi kalau namanya satu kejahatan itu tidak bisa saja dilakukan oleh lebih daripada satu orang. Ya seperti itu.
Jadi kita nggak usah lagi bahwa oh ya dia dari jauh memandang kok, artinya dia memandang dari jauh, memandang melihat ya kan, dia melihat penyerahan itu diserahkan kepada misalnya anggaplah sama si A dan lain sebagainya. Kemudian ada tanda tangan. Nah kalau misalnya memang ada tanda tangan kwitansi itu ya nggak mungkin lah misalnya uang itu akan dipergunakan untuk itu. Untuk hal nggak mungkin juga Usman mau tanda tangan. Kalau misalnya memang itu kan sama aja bunuh diri. Yang jelas intinya di sini ya bahwa uang itu berpindah dapat dibuktikan adanya kwitansi itu dan dapat juga dibuktikan adanya pengakuan. Kan seperti itu saya pikir. Hukum itu kan begitu, perlu pembuktian. Ya kan pembuktian itu kalau kita mau pisahkan itu memang pembuktian itu ada dua. Ada namanya barang bukti, ada namanya alat bukti. Itu dua hal yang berbeda. Ya kan, nah sepanjang alat buktinya itu lebih daripada satu yang menerangkan bahwa objek itu benar berpindah ke subjek itu berarti ya sudah benar, nggak bisa Anda bantai itu, berarti barang itu berpindah. Nah sekarang persoalannya berpindahnya itu karena apa? Apakah karena kejahatan? Jangan juga dia membuat satu kejahatan, merangkai kata-kata bohong, menjanjikan sesuatu kepada orang, kemudian setelah itu barang itu berpindah kepadanya, kemudian dia balik itu fakta. Ya dengan mempergunakan kata suap, ya betul kan Mbak, kata Kak Sil tadi, kalau misalnya suap, siapa yang disuap? Ya kan? Ya kira-kira gitulah. Nah tapi faktanya ada uangnya orang ada sama Anda. Itu faktanya. Kira-kira gitu. Jadi kita ini tidak perlu takut. Sebentar ya, aku ke belakang dulu ya. Izin dilanjut aja dulu. Ya, siap Andi. Baik, Bang. Oh, ini Kak Kasil izin, Pandi izin, Bang Bayu izin. Ini Ang minta naik gimana? Naikkan apa Terkait jangan? dengan bicara apa nih? Nggak usah, Nggak usah ya Ang, kamu di bawah ya, kata Kasil nggak usah. nggak usah. Tahu Ngapain juga kita cari bisa, penyakit yang mulu? lain juga bisa menilai kok semuanya. Kita bukan anak-anak. Maksudnya Udah, jangan Cek. menggiring ke pengacara lah, ini itu mau membenturkan pendukung Aminiki dengan pengacara nggak bakal mempan. Kalau kita punya prinsip nggak bakal mempan dengan penggiringan itu. Ya. Mana pernah bener sih kalimatmu dari dulu? Hah? Ya, Sampera silakan. Kasih lagi gacor tuh. Gacor ketua. Aku nih sebenarnya udah jam tidur loh. Ini mataku dari tadi ketahan-tahan, tapi karena ini Tidurlah, menarik kayak banget gitu. pembahasannya. Jadi aku dengerin. Kenapa aku bilang menarik ya? Karena ini udah jauh banget gitu loh. Ini Iya. apa yang kita suarakan ini malah mau diputer gitu. Kita mau dikambing hitamkan, mau dibenturkan dan sebagainya. Sedangkan kan maksudnya selalu dibilang PH-nya Minike tidak berbicara. Karena itu pas aku lihat ada Bang Andi aku masuk gitu. Aku bersyukur banget karena ya biar mendengarkan dari sisi kami ya. Terserah dari yang sebelah sana silakan kalian kalau mau berbicara saja di room kalian. Ya. Gitu. Di room ini adalah kami mau berdiskusi dengan yang menjadi kuasa hukum Aminiki sehingga kami juga yang mendukung itu punya gambaran gitu. Baik secara hukum maupun apa yang sedang terjadi maupun ada pendapat-pendapat yang bisa memberikan kami gambaran yang lebih jelas gitu. Jadi lanjut abang-abang dan kakak kami yang mengerti dan paham tentang hukum. Aku di sini menyimak aja. Terima kasih banyak gitu. Banyaklah tercerahkan dan teman-teman semoga coba di-share ya, di-share ke teman-teman yang lain, para pendukung yang lain karena ini bagus banget edukasi yang kita dapat malam ini ya. Tuh. Ya. Kalau mau istirahat Pokoknya sambil dengar. Aang nggak boleh naik. Omongan Aang kagak ada yang bener. Udah jadi teong, ya kan? Aduh, merusak aja. Buktinya apa? Saya pembela Nikita tapi satu kalimat pun tidak pernah ada pembelaan untuk Nikita. Malah sekarang berpindah ke kubu sebelah. Udahlah Aang, tolong. Lanjut. Ya, itu sedikit pencerahan untuk Aang ya. Semoga diberikan jalan yang benar. Iya, semoga dibukakan pintu hidayah buat Aang ya, Ang ya. Kamu katanya pendukung Aminiki, tapi kamu narasinya seperti itu, ya, membenturkan pendukung dengan pengacara Ami, begitupun dengan pihak Ami, bahkan menyalahkan admin bahwa admin Ami itu pengkhianat juga katanya. Tapi kan di sini yang dirugikan pihak Ami loh.
Jadi statementnya jangan berubah-ubah lah. Yang hari pertama dibilangnya katanya di pengacara, kemudian udah berpindah ke pihak C. Apalagi menjual nama petinggi yang kena pun nanti kalian. Ya, nanti kalau ada videonya Aang seperti itu, silakan dikirim ke saya untuk saya teruskan ke Kasil agar nanti dapat Kasil tambah gacor terlebih gitu. lanjut. Ini mohon maaf ya, Iya. Kasil itu profesional. Walaupun saya sudah dihina, difitnahkan, tapi saya bukan sifatnya dendam. Cuma saya belajar seleksi alam, siapa yang pengkhianat, siapa yang menyusup, kemudian siapa yang berpindah. Udah, saya tetap bersama Nikita dan pendukung Nikita. Walaupun kita tambah sedikit, tapi percayalah inilah yang tulus dan murni. Jangan percaya sama ang-ingung engong. Gitu aja udah. Ya, kok gak ada ngomong ya? Aku ngomong lagi ya, marah-marah lagi ya. Jadi kan dia pernah di satu circle. Bagaimana circle itu mendukung dia dengan segala fitnahnya sampai kuahnya banyak banget muncrat-muncratnya. Akhirnya apa yang terjadi? Allah tunjukin seleksi alam. Dia dengan santai berpindah. Emang gue gak boleh pindah? Kan terserah gue. Gue kan manusia bebas. Coba kalian bayangkan bagaimana negara ini dijajah 350 tahun ya oleh Belanda, kemudian 3,5 tahun oleh Jepang karena banyak orang-orang kayak ang-ingung engong itu. Jangan kalian ketika kalian mendukung sesuatu kemudian kalian berpindah alias khianat ya. Kalau orang pengkhianat suatu hari kelak berteman sama kita, kita pun akan dikhianatin. Ingat itu ya. Makanya kalau mengerjakan sesuatu kemudian berteman, satu saja, jangan pernah khianat. Harus berkata benar, berlaku benar. Terjadilah ribak sude, Abang Tae. Udah kayak gitu, makasih. Iya, dan awal pun kan dia sebelum di up sama Ami pun ya, sebelum kita speak up juga, dia pun pernah live sendiri. Ada juga pas gitu masuk si temennya si M. Dia membahas tentang 2M kata dia. Bukan 2M deh, katanya 4M. Nah, di situ kan dia yang sendiri yang speak up. Bahkan ada juga yang di bawah typing, "Oh, Aang speak up karena nggak dikasih pinjam sama Becky 100 juta." Kalau nggak salah itu yang ada typingan di bawah itu. Dan sekarang seolah-olah memihak ke Becky gitu. Dan menyudutkan pihak Ami. Kan lucu. Harus jadi orang tuh harus berprinsip lah, Ang, jangan seperti itu. Nanti kamu berkawan seperti ini, ke sana ke sini kamu pun nggak bakalan percaya. Karena apa sifatmu yang harus berubah. Ya, kepada Aang mohon dicatat untuk dijawab nantinya dengan benar. Jadi tidak blunder ya. Dan itu pun bisa nanti menjadi referensi yang membuka pintu hati dan pikiran ya. Baik. Mohon dicatat, Aang. Baik. Mumpung ada Bang Andi ya, Bang Laburasa. Saya pernah sedikit salah paham lah dengan Bang Andi. Saya aku itu. Saya minta maaf ya Bang Andi. Minta maaf dengan kata saya nggak bilang tulus whatever, nggak gitu saya minta maaf sama rekan sejawat, dan beberapa kejadian kemudian menyadarkan saya bahwa sesama rekan sejawat harus saling melindungi, kemudian harus saling memahami. Itu yang saya dapatkan. Jadi ini pernyataan saya ya, mohon maaf deh teman-teman ya, siapapun colok pengacaranya Nikita, berarti colek Nikita, berarti hadapannya sama Kasil ya, hadapannya sama saya. Usman dibawa, misal Bang Andi dibawa, siapapun yang masuk di Nikita dibawa, urusannya sama Kasil lah. Kasil udah biasa meladeni seluruh netizen Indonesia menghujat saya, fitnah saya. Untuk saat ini kalaupun saya misalnya harus dihujat lagi, dihina, fitnah lagi, saya siap. Dunia akhirat saya siap. Saya bersama Nikita, bersama pengacara Nikita. Karena tanpa pengacara Nikita, kemudian apa upaya daya untuk hukum ini
Ya, jadi kita harus jaga juga pengacaranya teman-teman. Jangan cuma Nikitanya aja, tapi pengacaranya juga. Sepakat nggak sama saya? Sepakat nggak sama saya? Baik, Coba tulis sepakat dulu, sepakat. sepakat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan fitnah Kak Sil ya, silakan. Sudah dibukakan pintu. Kan kayak gitu, kutumbu juga kau bahaya, kutumbu kau ya. Ya, lanjut Bang Andi. Iyalah, ya memang kalau kita ini sesama rekan, makanya dulu itu ada ini ya seleweran ya menuduh-nuduh Kak Sil. Tapi coba cari jejak digital saya. Pernah nggak saya menyampaikan sesuatu hal terkait itu? Karena saya ini orang yang paham terhadap itu ya. Artinya kalau orang hukum itu tidaklah mungkin dia melakukan sesuatu yang bisa mencelakai dirinya. Karena orang yang paham hukum itu, dan memang orang hukum itu diwajibkan ya bahwa dia harus berpikiran kritis. Jadi kalau orang biasa itu baru melangkah 5 langkah, kita sudah berpikiran 20 langkah ke depan. Sehingga fitnah-fitnah yang disampaikan kepada Kak Sil itu, saya tidak pernah bisalah, ada nggak jejak digital saya yang masuk ke ranah itu, tidak pernah saya lakukan itu. Nah, pertama-tama kami ini sesama rekan sejawat ini ada hal kita diikat sama kode etik. Ya, di sana di dalam kode etik itu ada ketentuan bahwa kita ini punya kewajiban untuk menjaga namanya solidaritas. Dan kedua, kita ini punya kewajiban untuk saling menghormati sesama rekan sejawat. Baik pun itu di dalam maupun di luar pengadilan. Ya, itu kita benar-benar pegang itu. Saya kalau melihat ada rekan pengacara atau rekan sejawat yang coba-coba mempermalukan rekan sejawatnya, sepintar apapun Anda, bagi saya 0 besar. Karena itu apapun kepintaran Anda, ya, etika itu lebih tinggi. Sebagaimanapun pintarnya Anda, tapi ketika Anda tidak memiliki etika, itu bagi saya 0 besar. Seperti itu. Jadi sepakat kalau apa yang disampaikan Kak Sil tadi itu. Kalau sesama rekan sejawat ya kita harus saling menjaga. Intinya gitulah. Jadi kembali ke case ini, ya itulah tadi. Saya berharap kepada teman-teman semua terkait masalah laporan itu tidak usahlah kita khawatirkan lah ya. Karena namanya suatu perbuatan itu pasti ada unsurnya. Makanya kan asas hukumnya itu begini, tidak ada pidana tanpa kesalahan. Jangan tidak usah pakai bahasa Latin ya. Tidak ada pidana tanpa kesalahan, tidak ada kesalahan tanpa perbuatan yang sempurna. Oleh karena itu di dalam hukum positif itu ada namanya pasal. Nah, di dalam pasal itu ada unsur-unsurnya. Nah, kalau kita mengacu ke makna pasal 1 ayat 1 KUHP itu, maknanya bahwa apabila kita mengacu ke asas legalitas, apabila salah satu unsur pasal itu tidak terpenuhi atau lebih daripada satu unsur pasal itu tidak terpenuhi, maka perbuatan itu bukanlah perbuatan pidana. Ya silakan saja melapor, terpenuhi unsurnya apa tidak. Kan intinya gitu, apalagi berlakunya KUHP baru ini, penegak hukum sekarang, mulai polisi, jasa hakim itu tidak boleh serampakan sekarang karena adanya pasal 278 itu, dan bahkan bisa dipidana secara pribadi. Silakan saja. Ya, kita ini teman-teman semua, kita tidak mungkin ya membiarkan teman-teman kita misalnya ada persoalan hukum, dia mau konsultasi sama kita dan lain-lain. Kantor saya kan di Jakarta kok, sisa main aja ke kantor saya. Kalau ada masalah kita duduk bersama, kita diskusi. Mungkin bisa kumpul sama Kak Sil, kita ngopi di mana, boleh, nggak ada masalah. Sampaikan saja sepanjang yang ada memang dekat di Jakarta. Gitu kira-kira dari saya, Bangku. Kak Sil, silakan. Siap Bang Andi, saya siap berkumpul. Saya tidak punya kepentingan Bang Andi. Dari awal pun saya tidak punya kepentingan. Saya hanya mendukung Nikita, mendukung kasus hukumnya karena secara kacamata hukum saya, setelah saya analisis, memang ada yang salah kok. Bagaimana mungkin si saksi korban yang aktif rajin menghubungi kawan-kawannya Nikita, kemudian ada deal-deal untuk tidak mereview jelek lagi, kemudian Nikita yang dipenjara. Ini teh kucing ini.
betul, ya kan? betul. Mohon maaf, saya bilang ini tai kucing, ini kasus tai kucing, Iya, kasus pesanan. Iya, iya, ya kan? Ya, betul. mohon maaf Bang Andi, saya udah ke Makassar, ke Pindrang, udah 7 kali Iya. bolak-balik ini, ada kasus di sana. Jadi sama orang Makassar saya tahu, jangan kau berkata tidak benar, A itu harus huruf A, Ah, B harus huruf B, kan begitu. nah, Ah, betul. ya. Maka dari itu kenapa Kasil masih bertahan? Kasil kita sakit hati ya, Kasil diginiin sama adik ini kita sama sudahlah, saya pun punya adik. Kalau saya punya adik maupun kakaknya salah, dia akan belain kok. Saya bilang kayak gitu Bang Andi. Saya maafkan Betul. Lintang. Serius. Tapi orang-orang di balik semua itu yang fitnah-fitnah saya sampai sekarang kemana? Ke sebelah. Sebelah Bang. Yang teriak-teriak contoh sih Ang Ong. Ke sebelah dia. Begitu dalamnya dia, begitu menyakitkan hati saya, fitnah saya. Ternyata dia cuma sebatas ginjal, cuma sebatas perut saja. Ya, mohon maaf. Saya berjanji, saya bersumpah kepada Bang Andi, kepada Bang Usman, kepada Nikita dan kawan-kawan adik-adik saya, abang-abang saya, adik-adik saya semua, selama Nikita dicolek, pengacaranya baik PMH maupun pidana dicolek, Kasil akan maju. Percaya sama Kasil. Kasil sudah kenyang hinaan fitnah, dan itu bagi saya itu cumalah sebutir debu. Ya, saya tantang kalian semua, berani colek Nikita, berani colek pengacara, saya paling depan berdiri. Percayalah. Begitu aja. Baik, itu tadi satu tembang kenangan dari Kak Sil. Ya, Bang Agus, silakan Bang Agus. Mungkin ada tambahan untuk informasi dari Bang Agus yang akan nantinya menjadi apa sama Bang Andi, referensi dari Bang Andi sama Bang Andi. Ya, Bang Agus. Perkenalkan semua, selamat malam Bang Andi. Kamu gedein Assalamualaikum dikit, warahmatullahi Gus. Suaramu nggak ada. wabarakatuh. Iya ya, udah full nih Kak, gitulah. Bang Andi, assalamualaikum Bang Andi dan semuanya. Waalaikumsalam. Salam rekan sejawat Bang Andi. Gitu. Saya hanya mengimbau begini untuk rekan yang di circle lain, tolonglah hentikanlah untuk mengintimidasi, menekan-nekan orang, gitu. Dengan zamannya lagi lah. Jangan membungkam suara-suara kita yang menyuarakan masalah 4M. Tolong sekali lagi, kalau Anda nggak mau ngebahas silakan, itu hak Anda. Tapi jangan menekan-nekan. Ya. Nggak usah mengintimidasi, menyerang personal pribadi masing-masing, itu nggak bagus lagi. Ya, itu aja sih. Itu dari masukannya, baik semuanya. Lanjut, baik. Makasih. Assalamualaikum. Ya, itu tadi Bang Andi ditekan-tekan itu janganlah, tapi kata fintech tadi ditekan-tekan itu enak pula katanya nih. Oh gitu Ya ya. kan? Iya Bang Andi. Ya, itulah ya, benar juga sih ya, jangan ditekan orang karena ini kan persoalan hak ya. Artinya kalau hak orang ingin tahu, sepanjang hak itu tidak kita salah gunakan ya. Salah gunakan itu hak kita, misalnya menuduh orang tanpa dapat kita membuktikan dan lain-lain sebagainya, itu kan artinya kita menyalahgunakan hak kita. Ya, tentunya kan ada implikasi hukum di sana. Ya, seperti itu. Nah, mungkin kita lepas sedikit dari tema bahwa beberapa hari yang lalu, ya memang kita sudah begini ya, ini lepas sedikit dari tema ya, bahwa kita kemarin ke KY ya, kita sudah resmi melaporkan hakim di Mahkamah Agung, Hakim Kasasinya nih kita itu, karena ada beberapa poin dan kita sudah kaji bahwa memang ini ada pelanggaran kode etik berat. Nah, selanjutnya dan setelah kita kaji kembali bahwa bahkan di PN tadi itu seperti apa yang disampaikan Kak Sili ini, bahwa itu pun juga terjadi dugaan ya pelanggaran berat, sehingga hari Senin besok ini akan dilaporkan juga PN sama PT. Jadi itu kan dilaporkan semua. Nah, karena itu kemarin ya memang didampingi oleh salah satu anggota DPR untuk membuat laporan di KY itu ya. Itu resmi ya. Kalau kemarin itu resmi yang dilaporkan itu adalah Hakim Kasasi. Sudah masuk laporannya. Tapi kalau untuk karena waktunya dekat, ini kan libur besok, seharusnya hari ini ya. Tapi kan tidak rampung kita buat semua sehingga kita minta hari Senin. Kita laporkan itu. Dan apa-apa kita sampaikan aja di sini.
Ya seperti itu, karena kalau kita benar-benar mau mengkaji hukumnya mulai dari penerapan pasal dan lain sebagainya, kemudian terbuktinya TTPU itu, saya pikir anak kecil aja tahu ya. Namanya TTPU itu adalah suatu tindak kejahatan terorganisir. Ada pelaku aktif, ada pelaku pasif. Bagaimana seseorang dinyatakan secara bersama-sama turut serta melakukan suatu tindak pidana pencucian uang, tapi tersangkanya satu, terdakwanya Cocok. kan tidak masuk akal itu. Nah kira-kira ini pelanggaran tidak? Ada pengaburan patah nggak di situ, ya kan? Nah seperti itu kira-kira lah. Nah, karena kan berlakunya KUHP baru ini, ya tentu laporan ini mengacu kepada pasal 278 itu. Ya, ketika ada yang agak serem saya lihat, ketika orang ini tidak bersalah, ada pengaburan fakta, kemudian dinyatakan orang bersalah, bahkan itu ancamannya itu sampai 12 tahun. Ya, itu seperti itu ya. Jadi, ini berbagi ini saja. Jadi, sekarang ini, makanya saya bilang kembali lagi ke tema bahwa ketika kita mau dilaporkan itu tidak sembarangan juga ya. Ya mungkin pikirannya ya gue punya duit nih, gue laporin lu pasti masuk lah. Ya tidak seperti itu sekarang lah ya, kira-kira gitu. Karena saya pikir teman-teman juga sekalipun juga orang itu bukan orang hukum, tapi semudah itu bisa mengakses ya untuk belajar hukum itu, karena perangkat elektronik sekarang ini semudah itu orang paham itu. Misalnya saya menyampaikan pasal 278 itu apa sih? Ya kan orang sisa buka, oh ternyata begini ya, oh kalau ada begini bisa dong saya lakukan sendiri. Ya kan tidak perlu misalnya panggil Kasil, tidak perlu saya panggil Kandi kan, misalnya kan ngobrol, oh sudah begini, kan semuanya orang bisa tahu gitu loh. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kalau yang ditekan-tekan tadi itu ya enggak usah takut lah, ya kan? Kalau kita mau orang hukum enggak ada takut-takutnya hal yang seperti itu. Makanya kan kita tahu rambu-rambunya bahwa hak kita ini ingin tahu, sepanjang hak itu kita tidak salah gunakan, ya tidak masuk ke ranah delik ini, ya tidak ada masalah, silakan aja kita keluar-keluar, enggak ada masalah. Ya kalau Anda mau lapor itu hak Anda. Yang namanya melapor itu adalah hak, bukan kewajiban ya. Seperti itu. Silakan saja. Tidak ada masalah kalau bagi kami. Yang jelas bahwa intinya persoalan ini adalah satu. Rasa kemanusiaan ini terdorong dari dalam. Ketika itu pemicunya dengan kata nipu. Ini ngeri kali, orang di dalam kok masa ditipu sih? Setelah uangnya berpindah dipremin lagi dengan kalimat kata suap. Seperti itu. Kan kira-kira sadis nggak kira-kira kalau ketika ada seperti itu, uangnya orang sudah berpindah, kemudian kan dipremin lagi, ditekut-tekut sebuah orang dengan kata mau menyuap dan lain-lain sebagainya. Saya enggak masuk di logika saya lah. Jadi ya sekali lagi saya tekankan bahwa bukan saya tekankan ya, saya sampaikan bahwa kalau ada penekanan-penekanan seperti itu enggak usah dipublik lah. Suarakanlah sesuatu kebenaran, enggak usah khawatir. Kira-kira begitu teman-teman. Iya. Oke, Bang Andi, makasih Bang Andi. Bang Meji, Kak Sampera mau ngomong lagi? Bang Andi, setuju aku. Sebelum aku izin turun, aku cuma mau bilang ke bawah yang lebih lucunya lagi kepada pihak-pihak yang sudah berpindah kubu ya, dalam artian bahwa burung sejenis terbang bersama ya, atau mungkin sudah dipanggil kembali gitu ke ke komunitas aslinya. Yang lucunya mereka berpindah, tapi mereka lah yang bersuara paling keras terkait dengan masalah ini gitu. Ada apa? Itu yang jadi pertanyaan kami juga gitu. Kok ada apa? Kok kamu yang paling lantang bersuara gitu? Kan kalau mau dibilang ini urusan internal loh, ini urusan kami loh, ya kan? Ini kan sesama pendukung, orang-orang yang mendukung Kaniki. Kenapa kau yang paling lantang? Itu aja sih pertanyaan. Itu yang menjadi tanda tanya bahwa ini ada apa di balik ini semua. Gitu guys. Oke, aku izin turun dulu ya karena udah jam tidur. Terima kasih untuk edukasinya Kasil, Bang Bayu, Bang Andi, abang-abang teman-teman semua yang di sini. Gitu. Nanti kalau ada ini lagi aku masuk besok. Selamat malam semuanya. Malam, Vera.
Bang Mezi, ada ini nggak tambahan nggak untuk terkait yang 4 miliar ini Bang ya? Jadi kalau kita nanti untuk membantu ada reaksi dari PH ataupun dari kliennya Abang itu untuk mengangkat satu case ini, kita dapat Bang membantu untuk memberikan video terkait dengan orang-orang yang dapat dimintai keterangan Bang. Itu Oh, sih Bang Andi. Ya silakan Bang Mezi. sebentar, gue lagi nyetir ini, dimarahin sama Kak Silva. Kami lagi di pelabuhan ini. Oke. Ini yang kiri. Bentar ya. Ya, jadi kita siap Bang. Ada video banyak video yang kita kumpulkan. Iya, eksekutif ya? Depan, Pak. Yang eksekutif? Iya, eksekutif semua, Pak. Oh iya ya. Iya. Oh, dia yang jawab lah. Ini ada pertanyaan tadi. Silakan Bang Mezi. Abang, Nah, kalau abang yang ngomong cepat. Ya, si Rickson itu. Sambil nyetir. Ya udah ngomong lah. Silakan. Tambahan ini biar dapat ini feel Bang Andi ini. Karena ini udah menyangkut nama baik Bang Andi ya. Oke. Tuhan akan melindungi orang-orang yang benar-benar tulus memperjuangkan Apalagi terus? Ya, mereka. kebenaran bagi mereka. Oke. Apa tadi pertanyaannya? Ya, ini kita bahas terkait 4 miliar Bang. 4 miliar yang diduga telah nyebrang ke orang yang kita duga tidak bertanggung jawab karena sampai sekarang belum ada pembenaran dari orang tersebut. Silakan Bang. Oh gitu. Ya 4 miliar tadi tuh uang dari apa? Dari Nikita ya? Iya, Ya. bukan dari Nikita Bang. Kita nggak tahu itu sumber dari mana. Yang pasti itu ada akun besar yang kita lihat itu akun Nikita yang membuat pesan, membuat caption itu kembalikan uang, itu dia. Oke. Dan Jadi- itu uang real itu. Ada. Iya, kalau Aliran dananya sudah diketahui. Nah, jalan lagi. ya, ya. Jadi aliran dananya ini dari akun itu sudah ada terpampang wajah seseorang dan nama akun. Kemudian akun itu hilang dengan mengganti namanya menjadi biar kalian capek. Diganti menjadi biar kalian capek. Kemudian para perantaranya ini mencoba untuk menutupi dan membungkam, namun secara tidak langsung membuka peristiwa itu ada gitu loh. Ya, ya. Kita kan orang hukum ya. Ya, artinya kalau ini tindakan ataupun pelanggaran hukum ataupun tindak pidana ya kita ikuti prosedur yang berlaku lah. Dengan melaporkan ke Mabes untuk ditelusuri. Ini terkait apa namanya kan hanya di Polda ya minimal ya, di PMJ untuk melihat aliran dana yang tadi dikatakan. Kedua, untuk melihat akun-akun tadi kan hanya bisa diakses oleh tingkat Polda, divisi cyber kan. Jadi kalau menurut saya sih hal yang paling mudah ya dengan melakukan upaya hukum gitu. Ya. Gitu. Dan terkait apa tadi? Saya dengar ada etika dan lain sebagainya. Kalau menurut saya ya itu ya. Ada tadi Bang siapa tadi ngomong percuma pintar tapi nggak punya etika atau apalah. Kalau prinsip hidup saya seperti ini Bang. Adab tuh di atas ilmu. Nah, jadi ketika kita memiliki keilmuan yang memang mumpuni tapi tanpa diimbangi dengan adab, saya rasa itu nggak apa ya buat saya pribadi nggak masuk di kategori orang-orang yang memiliki integritas lah. Ya, integritas yang baik gitu. Jadi karena kita orang hukum tadi, balik lagi
Ya, Apa yang sama dibagi seperti nih? hmm. Apa yang dibagi? Apa Kara, kata? Gimana gimana? apa yang dibagi nih Bang Meji? Pengalaman apa? Oh, siap. Hmm. Ini kami lagi satu mobil nih. Aku Rickson sama Kasil sama ini. Sama Oh, gitu. kami baru beres sidang dari Lampung. Baik, baik. Hati-hati di jalan. Oke. Jadi saya lanjut ke Bang Andi. Nah, terkait dengan hal ini yang kita diskusikan ini, Bang, mungkin Bang Andi baru mengetahui. Namun apabila Bang Andi perlu bantuan untuk mengungkap siapa orang-orang yang patut dimintai keterangan dan berkaitan dengan video-video yang mereka ungkapkan, kita bersedia mencari Bang untuk dikirimkan ke Abang, Bang. Itu dia Bang. Karena sudah kita kumpulkan semua kok. Oke, Bang Tuh. Jadi gini kalau menurut saya sih ya, ini kan kalau dalam satu peristiwa itu ada pelaku, ada korban. Ya tentunya korban ini kan memiliki hak ya. Haknya dia ini pertama-tama mungkin karena memang hukum di Republik ini ya kita sama-sama tahu ya. Ada istilah bahwa ketika kita membuat satu laporan dan lain-lain sebagainya, banyak embel-embelnya, mungkin yaitu tadi kepada lapor polisi ada upaya untuk meminta lah. Tapi ya mungkin jalan paling terakhir nanti akan diambil itu. Makanya tadi di awal saya bilang namanya Niki ini kalau benar-benar ada persoalan uangnya berpindah secara tidak halal, ya tentu akan mengambil langkah hukum nantinya. Tapi mungkin dilihat nanti situasinya kapan ya kita tidak tahu. Nah, kalau kami ini selaku orang hukum, tentunya kalau misalnya diberi kuasa dengan case itu ya tentunya kita akan membantu selaku penegak hukum. Kita akan menyampaikan, ya kan, tentu hukumnya yang kita sampaikan, baik pun juga material maupun formilnya, kira-kira seperti itulah. Nah, kembali lagi saya tegaskan bahwa ketika dalam peristiwa ini pasti ada korban ya, kalau misalnya memang itu terindikasi tipuan. Nah, kalau misalnya ada korban, tentu korban ini memiliki hak ya. Pertama-tama hak mungkin yang akan ditempuh diminta baik-baik lah, artinya secara musyawarah lah, ya kan, bagaimana barang itu dikembalikan. Tapi kalau tetap tidak dikembalikan namanya hak, tentu akan diperjuangkan seperti tadi Pak Bang Messi tadi menyampaikan bahwa ya harus ditempuh melalui jalur hukum, ya kira-kira gitu. Nah, karena ini jumlahnya juga besar, tentu akan ditempuh hal seperti itu ketika misalnya memang barang itu ada padanya dan tidak dikembalikan. Kira-kira gitu, Bang. Nah, andai kata misalnya suatu saat kita diberi kuasa untuk mengurus perkara ini, ya tentunya kita akan memberikan pertama-tama advies hukum yang baik, Bang. Bahwa inilah langkahnya seperti ini. Kira-kira gitu. Begitu abangku. Iya, betul kali Bang. Dukung saya itu Bang. Iya. Apalagi sudah melibatkan PH di situ kan. Jadi makin inilah kita Bang, makin emosi kita mendengar ya kan. Nah, mereka itu begini ya Bang, maaf sepotong. Itu sebenarnya itu berapa kali ya saya lewat, itu kan saya jarang-jarang naik di Komal ya. Saya dengar-dengar kok ada ini masalah, ada 4M, ada nama Nikita, ada nama pengacara ya kan, PH-nya kan. Saya berpikir ini ada apa ya, coba-coba saya naik lah, siang itu coba-coba saya naik, saya coba-coba ini ya gali dikit-dikit lah, karena memang jujur saya tidak tahu persis ada apa. Nah, malam ini baru banyak ini kok sampai ada namanya Usman, ada beberapa hal yang saya ketahui, ada yang saya dapat info bahwa ada pengakuan ada uang itu ada sama yang tertuduh, kemudian ada kwitansi dan lain-lain sebagainya. Oh ini agak meruncing ya, saya agak memahami nih persoalan ini. Jadi nantinya kalau misalnya mungkin saya ketemu Niki, saya akan berbicara, saya akan cerita kok ada seperti ini, pernah saya naik di Komal sama teman-teman ada diskusi masalah ini. Nah ini gimana sih, coba cerita ya kan, sepanjang dia mau ceritakan ke saya, karena juga itu adalah menjadi hak mereka kan.
menjadi hak nih. Iya, ya kami tunggu kabarnya Bang. Kalau kami disuruh untuk kalau kami disuruh untuk diam, nah maka kami akan diam. Tapi kalau tidak ada reaksi begitu ya kami terus bersuara kan. Tapi saya pikir dia tidak perlu kita juga diam. Ya itu tadi kembali, ya kita kan ada rasa ingin tahu ya, sepanjang hak kita tadi itu kita tidak salah gunakan abangku. Kan sederhana saja kita berprinsipnya kan. Saya pikir silakan aja bersorakan, apalagi hal yang kita mau mengungkap suatu kebenaran, ya boleh kita menyuarakan sesuatu kan. Tidak perlu ada yang perlu kita takutkan, atau misalnya ada penekanan lah dan lain sebagainya, silakan saja. Ya tentu Kak Sil dengan saya, orang atau teman-teman yang lain ya sesama satu profesi, ya tentu tidak ada rasa gentar ya kalau kita menyuarakan satu kebenaran ya. Karena memang pengacara ini kan memang selalu harus berhadapan ya dengan hal-hal seperti ini. Dan tidak perlu kita takut, namanya kita memperjuangkan hak. Ya, kita juga ini pengacara bukan berarti kita membabi buta membela ya. Kita hanya membela hak-hak hukum orang, bukan kita membela kesalahan. Intinya gitu lah ya. Jadi jangan sampai teman-teman ada yang berpendapat apa sih pengacara ini teroris saja dibelai, pencuri aja pembunuh, bukan begitu, bukan itunya, bukan pembunuhnya, bukan terorisnya, bukan pencurinya, tapi itu ada hak di situ yang kita bela, seperti itu kira-kira ya. Jadi tidak perlulah kita misalnya sekali lagi ada tekanan-tekanan, ada ancaman-ancaman, ya silakan saja. Jadi kalau kami ini orang hukum itu sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Gitu abangku. Ini juga sudah jam 12 ini ya. Iya Bang dah, iya. Ini Kak Sil ini dari mana ini Kak Sil ini? Ngomong-ngomong ini dari mana? Di daerah mana ini Kak Sil? Saya habis sidang di PN Sukadana, Lampung Timur, Bang. Di mana? Lampung Timur, Pengadilan Negeri Sukadana. Jauh kali ya. Saya Jauh, kemarin Bang. baru selesai saya sidang korupsi di Lombok Timur, di Mataram. Ada 1 minggu saya bolak-balik di sana. Jauh itu. Woi jauh kali, makanya saya bilang ini berarti kita di Lampung ya sekarang ya? Ini sekarang sudah di Bakauheni, mau nyebrang. Oh nyebrang ya? Nyebrang ke Merak, ya. Oh ya hati-hati Kak Sil ya. Ini kayaknya sudah malam ya. Nanti Makasih, Abang. saya izin turun dulu, lain kali kita ngumpul-ngumpul rekan-rekan semua, teman-teman yang lain, kantor saya di Mega Kuningan di The East Tower ya di lantai 37. Kalau ada waktu kita bisa diskusi-diskusi di sana, kita bisa ngopi-ngopi di sana. Ya kalau ada hal yang ingin mau dibicarakan langsung, tetap terbuka untuk siapa saja teman-teman di kantor saya. Siap Bang Andi, siap. Terima Izin kasih. saya pamit ya, Kak Sil. Kalau misalnya ada apa-apa, ada keselentingan yang pernah mungkin membuat teman-teman merasa tersinggung melalui pada kesempatan ini, saya minta maaf ya. Saya tidak ada masuk, ketahuilah bahwa saya ini adalah pengacara yang sangat menjunjung profesi ini dan saling menghargai dan menjaga solidaritas. Itu pegangan saya dalam hidup saya dalam beracara ya. Sekalipun juga saya berharap teman-teman di pengadilan keluar juga bisa saya ngopi sama-sama. Tidak ada masalah ya, karena ini memang kita di profesi kita. Oke Kak Silya, yang lainnya abang-abang Bang Andi, sehat-sehat kita ya Bang Andi ya. Sampai ketemu ya. Mohon maaf ketika misalnya ada hal yang penyampaian saya tadi keliru ataukah mungkin menimbulkan rasa ketersinggungan. Mohon maaf ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ayo, 60 mata memandang pergi dari sini. Sudah tidak ada lagi Bang Andi. Biarkan kami menjadi 17 orang.